Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Juliandini. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3D. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Teori Perilaku Individu. Yang pertama itu pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tantangan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Dasar-dasar perilaku individu. Semua perilaku individu pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalamannya. Sajian berikut ini akan diarahkan kepada 4 variabel tingkat individual, yaitu karakter biografis, kemampuan kepribadian, dan pembelajaran. Yang pertama, karakteristik biografis. Karakteristik biografis merupakan karakteristik pribadi yang terdiri dari usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja. Selanjutnya itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses yang akan dilalui oleh seseorang dalam melakukan kegiatan seperti mencari, membeli, mengevaluasi untuk dikonsumsi memenuhi kebutuhannya. Konsumen dapat diartikan sebagai seorang individu atau organisasi yang memiliki peran berbeda seperti contoh berperan sebagai influencer buyer atau user dan seterusnya. Organisasi yang memiliki peran berbeda seperti contoh berperan sebagai influencer buyer atau user dan seterusnya. Memahami sikap dan perilaku konsumen bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi cukup sulit dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh banyaknya variabel-variabel yang mempengaruhinya dan variabel-variabel tersebut cenderung saling berinteraksi. Meskipun demikian, apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka suatu perusahaan penghasil barang maupun jasa akan dapat meraih keuntungan yang lebih besar daripada perusahaan persaing. Karena dengan memahami perilaku konsumen, maka perusahaan tersebut dapat memberikan kepuasan secara lebih baik kepada konsumennya. Selanjutnya itu pentingnya perilaku konsumen. Perilaku konsumen penting dalam kehidupan setiap hari. Kalau saja setiap konsumen karena tetangga, keluarga, atau lain sebagainya. Jika konsumen merasakan sesuatu memiliki perilaku yang konstan, mungkin kajian tentang perilaku konsumen tidak begitu penting, tetapi mengingat konsumen selalu berinteraksi dengan lingkungannya, maka secara otomatis perilaku itu akan berubah-ubah bahkan dalam hitungan hari. Perilaku konsumen di sini penting untuk memahami mengapa dan apa saja yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumen. Dalam kehidupan sehari-hari tentu saja selalu akan melakukan kegiatan proses jual beli, dimanapun dan bagaimanapun. Lingkungan yang dimaksud biasa saja yang tidak cocok dengan produk atau barang serta harga, maka konsumen biasa saja membatalkan apa yang akan ia beli. Yang kedua itu, perilaku konsumen penting untuk pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh konsumen pasti didasarkan pada alasan-alasan tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Proses pengembalian keputusan konsumen sangat terkait dengan masalah kejiwaan dan faktor eksternal. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasar akan mudah untuk menggambarkan bagaimana proses keputusan itu dibuat. Jika penjual mempunyai sifat interaksi, marketing, atau komunikasi yang baik dengan konsumen lainnya, maka konsumen bisa jadi otomatis tertarik dengan produk atau barang yang dijual. Tetapi jika penjual tidak bisa berkomunikasi yang baik, maka terjadi sebaliknya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membuat keputusan pembeli. Faktor-faktor tersebut sebagian besar tidak dapat dikendalikan oleh pemasaran, tetapi harus diperhatikan. Namun secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dibagi menjadi dua bagian, yaitu eksternal dan faktor internal. Yang pertama, motivasi, persepsi, ketiga belajar, kepribadian, konsep diri, dan sikap. Selanjutnya itu keputusan pembelian. Semua kegiatan yang dilakukan perusahaan melalui pemasaran di pembelian untuk dapat mempengaruhi konsumen sehingga sampai pada keputusan pembelian yang pas dan cocok. Sedangkan keputusan pembelian dapat diartikan sebagai keputusan konsumen untuk membeli produk atau barang dengan didasari oleh adanya niat atau keyakinan untuk melakukan pembelian dengan melalui beberapa tahap seperti pengecekan bahan dan harga dari produk atau barang yang akan dijual. Perilaku konsumen akan menentukan proses pengembalian keputusan dalam pembelian produk yang dijual oleh perusahaan. Keputusan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh setiap konsumen atau organisasi dalam setiap waktu dan di segala tempat. Keputusan tersebut termasuk keputusan yang menyangkut kepada individu atau kelompok.
Selanjutnya yaitu pengaruh perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian. Dalam perkembangan konsep pemasaran mutakhir, konsumen ditempatkan sebagai titik utama perhatian dari para konsumen atau organisasi, para praktisi maupun akademisi berusaha mengkaji aspek-aspek konsumen dalam rangka mengembangkan strategi dan marketing pemasaran yang diharapkan mampu meraih keuntungan yang akan tercapai. Setidaknya ada dua alasan mengapa perilaku konsumen mempunyai pengaruh terhadap keputusan membeli. Pertama, seperti sudah dikatakan, konsumen sebagai titik pusat perhatian pemasaran. Mempelajari apa yang akan dibutuhkan diinginkan oleh konsumen pada saat secara langsung merupakan hal yang sangat penting. Memahami konsumen akan menentukan pemasar dan pada kebijakan pemasaran yang tepat dan efisien. Seperti contohnya ketika pemasar mengetahui bahwa konsumen yang menginginkannya produk hanya sebagian kecil saja dari suatu populasi dan dengan karakteristik yang khusus, maka upaya-upaya pemasaran produk bisa diarahkan dan difokuskan pada kelompok tersebut. Selanjutnya itu perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam. Perilaku konsumen menurut Islam itu komprehensif dan mengutamakan etika, mulai dari pemilihan barang sampai penggunaannya dan terakhir manfaatnya yang didapat dari barang yang dikonsumsi tersebut. Semua memiliki etika dan aturan dalam Islam, baik untuk maslahah dunia maupun akhirat. Teori perilaku konsumen yang Islami juga dibangun atas dasar syariah Islam, menyangkut nilai dasar menjadi pondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi. Juga digerakkan oleh motif pemenuhan kebutuhan untuk mencapai manfaat maksimum. Hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi. Juga digerakkan oleh motif pemenuhan kebutuhan untuk mencapai manfaat maksimum. Sebagaimana kita ketahui, dalam ekonomi konvensional tidak mengenal adanya landasan dan dalam melakukan sesuatu hal, terutama masalah perilaku konsumen itu sendiri. Mereka hanya berpatokan pada keinginan dan kepuasan hawa nafsu saja. Berbeda dengan ekonomi Islam, masalah perilaku konsumen sudah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.